Halo pemirsa, apa kabar? Kembali saya Sely Alexander dan juga Ana Tealita menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Ana, apa kabar? Baik sekali, Celia. Kita akan menyajikan beragam informasi mulai dari kuliner, wisata yang tentunya bisa Anda simak sesaat lagi. Tapi informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Ini untuk memperkenalkan kembali makanan di wilayah Magelang khas daerahnya. Pemerintah Kota Magelang ini memberikan 1.000 porsi nasi goreng Magelangan secara gratis kepada warga. Hanya dalam hitungan menit, 1.000 porsi nasi goreng tersebut ludes diperebutkan pemirsa. Bertempat di alun-alun Kota Magelang, ribuan warga rela saling dorong dan berdesak-desakan untuk mendapatkan nasi goreng Magelangan gratis. Tidak hanya orang dewasa, namun anak-anak ikut merebutkan makanan khas Magelang tersebut. Tingginya antusiasme warga membuat dalam sekejap 1.000 porsi nasi goreng ludes diperebutkan warga. Iya, betul sekali ya. Kita mau mengangkat ikon kuliner Kota Magelang yang sudah dikenal di luar Kota Magelang, nasi goreng Magelangan. Perbedaan kalau nasi goreng biasa tanpa mie, kalau Magelangan pakai mie. Nasi goreng Magelangan merupakan salah satu kuliner nasi goreng khas Magelang. Salah satu ciri khas nasi goreng ini adalah nasi gorengnya disajikan dengan dicampur mie Jawa. Ya, beli di sini. Oh, di sini harus beli. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Ini tidak akan lancar terselenggara. Ya pemirsa, jelang HUT ke-79 RI, warga desa Lemah Sugi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu pagi mengibarkan bendera merah putih berukuran jumbo sepanjang 1 km. Ya, yang menariknya pemasangan bendera ini di atas jalan desa setempat. Inilah bendera merah putih dengan panjang sejauh 1 km dan lebar 4 meter dipasang warga menyambut datangnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Pemasangan bendera ini di atas jalan desa setempat. Bendera terlihat memanjang di atas jalan desa Lemah Sugih, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu pagi. Sekitar 8 RT bendera tersebut menghiasi di atas jalan. Warga mengaku dengan pemasangan bendera ini sebagai bentuk nasionalisme warga. Sebetulnya inisiatifnya datang dari tokoh Desa Lemah Sugih juga, dari Karang Taruna juga untuk membentangkan, kalau pinginnya sih 10 kilo gitu kan. Selain pemasangan bendera sepanjang 1 km, warga juga menghiasi perkampungan desa dengan berbagai macam ornamen HUT ke-79 Republik Indonesia. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, informasi selanjutnya pemirsa masih mengenai menjelang Hari Raya Republik Indonesia, di mana pedagang pernak-pernik 17-an ini mulai menjamur di sejumlah ruas jalan di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Seperti yang terlihat di ruas jalan raya Rangkas Bitung, Pandeglang ini. Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pedagang mulai berjualan menjajakan berbagai pernak-pernik 17-an, mulai dari bendera merah putih berbagai ukuran, umbul-umbul, dan aksesoris bernuansakan kemerdekaan kepada warga yang melintas. Harganya pun bervariasi, seperti bendera merah putih mulai dari Rp15.000 sampai Rp100.000 tergantung ukuran. Umbul-umbul mulai dari Rp80.000 sampai Rp200.000, sedangkan aksesoris kecil dijual mulai dari harga Rp5.000 sampai Rp20.000. Harganya mulai dari berapa sampai berapa, Bang? Harga mulai dari Rp5.000 sampai Rp150 lah. Sementara Muiz, salah satu warga, mengaku rutin setiap tahun membeli bendera dan aksesoris kemerdekaan lain untuk dipasang di depan rumah. Dari Lebak, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, ribuan warga di Desa Bojongnangka, Pemalang, Jawa Tengah ini antusias berebut gunungan hasil bumi. Ya, betul sekali. Gunungan ini sebelumnya diarak keliling kampung sebagai bentuk syukur sekaligus berharap berkah keselamatan. Warga Desa Bojongnangka, Pemalang, Jawa Tengah berebut gunungan hasil bumi berisi buah-buahan dan sayuran. Meskipun berdesakan dan saling dorong, warga tetap antusias. Hanya dalam hitungan menit, 10 gunungan ludes diperebutkan warga. Memperebutkan gunungan yang dihiasi sayur dan buah-buahan memiliki keberkahan tersendiri bagi warga. Sebelum diperebutkan, aneka gunungan hasil bumi diarak keliling kampung oleh warga yang mengenakan baju adat Jawa. Gunungan diarak hingga 3 km ke pusat desa untuk didoakan oleh sesepuh kampung. Itu dapat apa aja? Ini dapat sayur kacang panjang sama jasi. Mohon kepada. Kalau dapat itu gimana, Bu? Nanti dapat berkah. Berkahnya. Dari kepercayaan orang desa nanti berkah. Kalau saya jualan insya Allah juga ada laris. Berkah melimpah rezekinya. Ya. Ini nanti diapain, Bu? Ya dimasak aja. Dimasak. Oh, itu biar berkah gitu, Bu. Iya. Kirap budaya ini digelar sebagai bentuk syukur atas nikmat dan melimpahnya hasil bumi yang didapat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dan menyambut bulan Muharram. Ini ada traktor juga ya, Kak? Oh iya, adalah. Ini kan gunungan dari hasil bumi. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah bahwa masyarakat Bojongnangka yang 90% masyarakat petani dengan hasil yang didapat, alhamdulillah bersyukur pada Allah agar ke depan apa yang ditanam oleh warga kami akan mendapatkan ridho dan berkah. Kegiatan mengarak gunungan ini rutin digelar setiap tahun dan melibatkan ribuan warga kampung. Berebut gunungan dipertahankan untuk mewariskan budaya leluhur. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Kali ini kami hadirkan informasi seputar dunia kuliner pemirsa, khususnya bagi Anda pecinta bakso. Karena rugi jika tak mampir di Bakso Oyisam di Jalan Dr. Sutomo, Blora, Jawa Tengah. Ini satu-satunya bakso yang memiliki konsep prasmanan, pembeli bisa memilih sendiri jenis bakso sesuai dengan selera. Ya, namanya Bakso Oyisam, berada di Jalan Dr. Sutomo, Blora, Jawa Tengah. Memiliki konsep berbeda dengan bakso lainnya. Pemiliknya adalah Danu Santo Asmoro, seorang anak muda yang kreatif dan inovatif. Berawal dari kegemaran dirinya menyantap bakso ketika masih kuliah di Malang, Jawa Timur. Saat kembali ke kampung halaman, ia memiliki ide untuk membuka bakso dengan konsep prasmanan, di mana pembeli bisa memilih sendiri bakso sesuai seleranya masing-masing. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp1.000 hingga Rp30.000. Lebih enak aja kalau prasmanan, jadi bisa ngambil sesuai selera. Lebih mantap, pokoknya enak sih. Ya, enak, mantap, pas, kenyalnya pas. Ini gimana, Mas? Bakso prasmanan, Mas. Beda dengan yang lain? Iya, saya juga baru lihatnya di Blora, kayaknya baru ini sih, bakso prasmanan itu. Menyesuaikan kita milihnya, ngambilnya mau yang berapa porsi apa gitu kan. Tergantung kesukaan kita, bakso yang mana gitu. Kayaknya ya baru ini kayaknya yang di Blora yang prasmanan. Danu Santo Asmoro, pemilik bakso prasmanan Oyisam ini,
mengatakan konsep ini ia tiru dari tempat makan bakso Malang saat dirinya masih kuliah di sana. Bakso sumsum tulang sapi ini pembeli bisa menyedot sumsum yang berada di dalam tulang kaki sapi. Rasanya lezat. Bakso prasmanan Oisam ini saya ambil di Malang, Pak. Dari Malang, karena saya dulu kuliah di Malang. Begitu pulang ke Blora, punya ide karena berangkat dari keresahan sebenarnya. Saya suka bakso tapi suka custom. Nah kalau di Blora belum ada tuh bakso custom. Nah makanya saya bawa ke sini, saya coba bakso konsep ala Malangan, prasmanan Malangan, saya bawa ke Blora. Bagi pecinta bakso, ayo nikmati sensasi bakso prasmanan Oisam di Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hati-hati jika Anda berada di jalanan karena berniat menunggu pesanan sambil bermain ponsel. Seorang wanita menjadi korban penjambretan di Jalan Cempaka Warna, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, dengan mengendarai sepeda motor, pria terduga pelaku ini langsung memacu sepeda motornya dalam kecepatan tinggi. Peristiwa berawal saat korban bermain ponsel sambil menunggu jajanan yang dipesan di pinggir jalan. Korban dihampiri seorang pelaku yang langsung merampas ponsel korban. Sadar ponselnya dirampas pelaku, korban kemudian langsung lari mengejar pelaku. Meski sempat melakukan pengejaran, namun pelaku yang tancap gas menggunakan sepeda motornya berhasil kabur. Masih dari Jakarta, pemirsa, dua pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat menggasak satu unit sepeda motor batik milik penghuni rumah kos di Jakarta Pusat. Rekaman kamera pengawasan CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian satu unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos di Cempaka Warna, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku yang berjumlah 2 orang terlihat saling berbagi tugas. Satu pelaku memantau situasi sekitar, sementara pelaku lainnya masuk ke halaman rumah kos. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung membobol kunci kontak sepeda motor yang menjadi incarannya. Meski sempat kesulitan lantaran banyaknya sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos, namun pelaku ini bisa membawa sepeda motor korban, bahkan dengan memindahkan kendaraan lain yang sempat menghalangi. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini 7 bulan tidak diketahui keberadaannya oleh keluarga. Irma Nurmayanti ditemukan sudah tewas dikubur setelah dibunuh oleh suami sirinya yang dibantu oleh 3 temannya. Motif pembunuhan karena pelaku terbakar api cemburu. Akibat perbuatannya ini, pemirsa, keempat tersangka diancam hukuman penjara seumur hidup. Polresta Bandung akhirnya merilis 4 pelaku pembunuhan Irma Nurmayanti. Irma hilang kontak sejak bulan Januari 2024. Keluarga Irma Nurmayanti sempat mencari dan menanyakan kepada Asep Saifuddin, tersangka yang tak lain adalah suami siri Irma. Namun Asep berdalih bahwa Irma sedang ada kerjaan job manggung sehingga tak bisa dihubungi keluarga. Sekitar bulan Juli, keluarga kaget setelah mendengar kabar bahwa Irma telah tewas dibunuh oleh Asep. Asep membunuh korban tidak sendiri namun mengajak teman-temannya. Biadabnya lagi, usai membunuh korban, para pelaku langsung menguburkan korban tak jauh dari lokasi kejadian. Kepada polisi, Asep mengaku terbakar cemburu setelah mendengar rumor bahwa korban berselingkuh. Kenapa ngorok, kenapa nggak cekek, nggak beracun, ngorok kenapa alasannya?
alasannya biar cepat mati. Udah cepat mati. Terus emang niat dikubur, langsung dikubur ya? Iya. Malam hari, siang hari. Itu kan kamu kan melakukan kan mengajak teman-temanmu. Terus kamu kasih upah? Kasih apa? Belum bisa apa-apa. Walaupun belum bisa dibuktikan oleh tersangka bahwa korban selingkuh, namun tersangka melakukan perbuatannya dengan dibantu oleh 3 temannya untuk melakukan pembunuhan, kemudian meminta 1 orang temannya lagi untuk membuat gali kuburan dan kemudian dikubur, kemudian tersangka melarikan diri ke Kabupaten Bogor hingga saat kami tangkap. Guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, keempat tersangka terpaksa harus menekam di sel tahanan Polresta Bandung dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kejadian lengkapnya kita sudah bergabung dengan keluarga korban Irma Nurmayanti yang hilang 7 bulan ternyata dibunuh dan dikubur oleh suaminya sendiri. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Ilyas. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak, kami turut berduka cita Pak atas apa yang terjadi kepada keluarga. Tapi Pak, boleh diceritakan bagaimana kemudian keluarga mengetahui setelah hilang 6 sampai dengan 7 bulan keberadaan Irma Nurmayanti ini Pak? Ya, gimana Bu? Kurang jelas Bu? Boleh diceritakan Pak bagaimana sehingga akhirnya keluarga mengetahui Irma Nurmayanti ini terbunuh oleh suaminya sendiri Pak? Oh, itu karena pada hari Minggu ada orang datang ke sini yang nyeritain semuanya. Oke. Untuk keluarga sendiri tahu atau kenal dengan pelaku, Pak? Memang sama pelaku utama memang tahu keluarga. Oke. Informasi yang didapatkan keluarga dari pihak kepolisian mengenai kematian almarhum Irma ini seperti apa, Pak? Ya, kalau informasi mah memang digorokkan. Saya juga lihat sendiri gitu kan. Jasadnya juga masih utuh. Tapi Pak, hubungan antara korban dan pelaku ini seperti apa selama ini Pak? Jadi kan dia sudah menikah. Oke. Tapi ya cerai gitu, balik lagi, cerai balik lagi kayak gitu. Oke. Untuk motif Karena dari memang pelaku, apa keluarga sudah tahu? Saya nanya kemarin kan dari warga di sana, memang dari sebulan kejadian juga memang warga mengetahui, tapi bukan mengetahui ya, tahu gitu, ada isu rame, katanya ada yang ngebuang mayat, sama ada pembunuhan juga katanya gitu. Saya tanya kemarin warga di situ kayak gitu informasinya. Dari sebulan kejadian. Oke, tapi saat ini keluarga sudah mengetahui di mana kemudian Irma Nurmayanti ini dikuburkan begitu Pak? Ya mengetahui karena kan ada orang yang datang ke sini. Udah gitu saya nyari informasi yang lebih jelas. Oh ternyata memang iya, langsung saya lapor ke Kapolsek. Oke, Pak, tapi apakah memang sering terjadi? Kan tadi sempat disebutkan bahwa sering cerai gitu ya, Ana ya. Ini apakah sering terjadi mungkin terbakar KDRT ataupun terbakar api cemburu seperti itu, Pak? Iya, emang sering kayak gitu. Sebenarnya gini ya. Jadi memang Irmanya itu memang nggak mau gitu, nggak mau nikah sama dia. Udah nggak mau, cuman ada ancaman dari suaminya. Ancaman seperti apa, Pak? Ya katanya kalau misalnya kamu nggak sama aku, kamu nggak mau nikah sama aku, bapak kamu bakalan saya matiin gitu katanya. Oke. Untuk Irma sendiri Pak, sempat ceritakah kepada keluarga mengenai ancaman yang sempat disampaikan oleh Pak Ilyas ini? Ya memang dia cerita juga gitu kan, cuman kayak nggak pasti gitulah ngomongnya. Oke, untuk keluarga sendiri Pak, apa yang kemudian akan dilakukan Pak melihat
almarhum Irma ini dibunuh dengan cara yang sadis begitu, namun memang pelaku sudah diamankan pihak polisian. Ya, kalau dari pihak keluarga, ya intinya kan minta keadilan aja kan, minta dihukum yang seberat-beratnya, yang setimpal lah. Memang sih terpukul banget ya pihak keluarga itu, semuanya juga memang terpukul, tapi ya apa boleh buat kan, ini sudah terjadi gitu kan, ya diikhlasin aja gitu kan. Mudah-mudahan ya semuanya diberi ketabahan gitu kan. Oke. Ini usia pernikahannya sudah berapa lama, Pak? Belum lama sih, baru sekitaran 1,5 tahun. 1,5 tahun ini berapa kali bercerai dan kembali bersama, Pak? Kalau setahu saya itu 2 kali kalau nggak salah. 3 kali. Tapi ketika bercerai, bagaimana respon dari keluarga, Pak? Ya memang nggak boleh, udah nggak boleh lagi sama keluarga juga. Udahlah nggak boleh lagi sama dia gitu. Tapi kan ada ancaman juga sama orangnya nekat. Jadi Irma Pak, itu kan takut intinya. Iya Pak, posisinya ketika ini Irma terbunuh begitu Pak dengan secara sadis, ini apakah masih dalam ikatan masih menikahkah atau dalam posisi sedang bercerai saat itu Pak? Kalau nggak salah sudah bercerai, kalau nggak salah gitu. Sudah bercerai. Pak Ilyas, almarhum Irma dan juga pelaku ini apakah tinggal satu rumah? Memang tinggal satu rumah, dulu tinggal satu rumah. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilyas sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita apa yang terjadi. Semoga keluarga tetap dikuatkan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Amin. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan hadirkan informasi lainnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, bagi Anda yang single ini perlu untuk berhati-hati pemirsa karena petugas imigrasi kelas 1 TPI Denpasar Bali berhasil menangkap 7 warga negara asing asal Nigeria karena menyalahi izin tinggal dan diduga terlibat sindikat penipuan cinta atau love scamming. Ya, saat dilakukan penangkapan, 3 diantaranya berusaha kabur. Tujuh warga negara asing asal Nigeria ini diamankan petugas kantor imigrasi Denpasar di 2 lokasi berbeda. 4 orang WNA melebihi izin tinggal lebih dari 1 tahun, sementara 3 lainnya mengantongi izin tinggal terbatas untuk investor dan diduga terlibat praktik penipuan love scamming. Saat ditangkap, 3 diantaranya terluka karena mencoba melarikan diri dengan melompat dari lantai 3 hotel mereka menginap di Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Di TKP, petugas imigrasi juga menemukan 2 paspor tanpa pemilik yang diduga melarikan diri. Kini 2 orang masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara untuk yang overstay masih patut diduga untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan cybercrime atau love scamming. Saat ini, ke-7 WNA masih ditahan sementara di ruang detensi kantor imigrasi Denpasar dan selanjutnya akan dideportasi. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi seputar kuliner di Bogor untuk Anda nikmati. Sesaat lagi bersama Ana dan Celia. Ini dia Surya Kencana, coy. Kota Bogor selain dikenal sebagai kota hujan, juga dikenal dengan kulinernya yang khas dan nikmat. Salah satunya adalah makanan toge goreng. Inilah toge goreng, makanan khas kota hujan yang menunya terdiri dari toge dan mie. Keduanya direbus, namun sering disebut orang digoreng, hingga namanya menjadi toge goreng. Usai direbus, toge diatur di piring dan diberikan bumbu yang terbuat dari tauco dan sambal serta diberikan bumbu khas tradisional. Kemudian di atasnya diberikan irisan tahu goreng dan kecap manis. Kuliner toge goreng ini sudah ada sejak lama, bahkan konon sudah ada sejak zaman Belanda, seperti kata Bu Irma ini. Ia merupakan generasi ketiga dari Ibu Epon yang berjualan sejak tahun 1965 di Kota Bogor dan kini usianya sudah 80 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan.
Pegang sama Ibu, gini. Ya, kami akan ajak Anda pemirsa untuk mencicipi masakan yang akan disajikan oleh rekan kami Sekar Wanda di Kuliner Bogor ini. Sudah ada rekan kami Sekar, silakan langsung memasak, menyajikan makanan untuk kami di sini nih. Udah lapar nih. Silakan Sekar. Halo Ana, Celia dan juga pemirsa, inilah nih saya lagi di Kota Bogor. Emang weekend gini paling enak sih jalan-jalan sambil kulineran kayak saya gini nih. Nah kebetulan saya lagi di Surya Kencana Food Street Festival yang merupakan festival yang menyajikan kuliner berbagai macam makanan khas Bogor. Salah satunya ini toge goreng. Ana, Celia pernah denger gak nih toge goreng? Toge goreng tuh apakah toge beneran digoreng atau gimana sih? Nah kita langsung tanyain aja nih ke pembelinya dan juga kepada pemiliknya yakni Bu Irma selaku cucu dari Ibu Evon yang merupakan pemilik dari toge goreng ini. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu, ini aku baru pertama kali loh denger toge goreng selama aku berkunjung ke Kota Bogor. Toge goreng tuh emang kayak gimana sih Bu? Toge goreng sebenarnya direbus ya, bukan digoreng. Cuman yang digoreng kan bumbunya gitu. Mau bikin sama-sama boleh, jadi tahu. Ah, boleh nih Bu, saya pengen tahu apa sih isian dari toge goreng ini. Yuk kita sama-sama ya Bu. Oke, jadi pemirsa, Ibu Irma ini memasukkan togenya ke dalam air yang direbus. Jadi togenya ini tuh direbus pemirsa. Jadi kalau misalnya namanya toge goreng bukan berarti togenya digoreng ya pemirsa, tapi direbus. Sehingga ini dapat dikatakan togenya ini sehat ya, begitu karena memang mengkonsumsi sayuran yang digoreng lebih baik daripada yang dibakar. Oke, terus selain toge yang direbus, apa lagi nih Bu? Ada tahu, ada pesor ya atau lontong gitu. Terus ada mie, pakai bumbu tauco juga, sambal udah. Oke Bu, saya mau masak bareng dengan Ibu dong. Apa nih yang bisa saya lakukan? Pertama ini lontongnya dulu. Ada tenda biru sama es. Oke, Lontong. Pertama lontong. Ya. Buka. Wah, lontongnya cantik banget Bu, benar-benar ya. Benar-benar hijau dan nggak ada lengket-lengket sama Nggak sekali ada. gitu ya. Jadi ini berasnya pulen ya. Pulen ya. Oke, jadi lontong dipotong-potong. Ini step pertama ya pemirsa. Ya. Oke, setelah itu ditaruh di piring sambil togenya juga direbus dan juga di sini Masukin memang ada mie. Mie, Ya. ya, mie-nya tuh mie kuning ya. Kenapa Bu pakai mie kuning? Nggak tahu ya, dari dulunya pakai mie kuning kayak gini gitu. Oke, jadi mie kuning ini memang sudah ciri khas. Ya, ciri khasnya. Oke, lalu mie-nya direbus pemirsa bersama dengan togenya. Bu, kalau boleh tahu ini air rebusannya ada bumbu-bumbu tersendiri atau memang pure air saja Bu? Pure air saja ya. Oke. Biar rebusan matang. Oke, nah terus setelah direbus Dipakein tahu. Oke, baik pemirsa. Nah itu juga ditaburi dengan tahu di atasnya. Nah inilah toge goreng kuliner khas Cirebon pemirsa. Tinggal step terakhir yakni tinggal menambahkan bumbu-bumbu saja di atasnya pemirsa. Ana, Celia, kalian pasti penasaran nih dengan rasa toge goreng khas Bogor. Ditambahkan dengan kecap di atasnya yang membuat rasanya semakin nikmat. Wah, saya mau icip-icip Bu, boleh? Asik. Terima kasih Bu. Pemirsa, nih. Ya saya icip sebentar ya. Nih, gimana sih sebenarnya rasanya ya? Satu suapan untuk pemirsa. Luar biasa. Ana, Celia, mau saya bungkusin nggak nih ke kantor TV One Pulau Gadung? Untuk sementara kembali ke studio, saya mau lanjut makan dulu. Mau dibungkusin? Mau dong. Nanti dibungkusnya yang banyak ya, karena kita lagi banyak orang di sini di Sekar. Terima kasih laporan Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat makan kembali. Ya, pemirsa, kami juga harus jeda terlebih dahulu. Sejenak kami kembali dengan informasi mengenai daycare yang saat ini sudah tidak beroperasi kembali karena sang pemiliknya ya melakukan kekerasan kepada anak. Sesaat lagi.
Pemirsa, pihak kepolisian kini tengah membantarkan atau menitipkan tersangka ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, di mana pembantaran tersangka Meita ke Rumah Sakit Polri karena yang bersangkutan diketahui dalam kondisi kurang sehat sehingga belum dapat dimintai keterangan lanjutan. Meski begitu, pihak kepolisian tidak menjelaskan secara detail mengenai kondisi kesehatan tersangka. Namun tersangka memang diketahui sedang dalam kondisi hamil 4 bulan. Pemirsa, kasus penganiayaan balita di Daycare Wensen School Depok, Jawa Barat kini telah ditangani oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Saat ini sudah terhubung bersama dengan kami, Ibu Dian Sasmita. Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang. Bu Dian, bagaimana pendapatnya mengenai pembantaran yang saat ini dilakukan oleh pihak kepolisian? Iya, kalau terkait dengan pembantaran itu menjadi kewenangan penegak hukum ya. Pasti ada alasan-alasan khusus, kita hormati saja upaya yang sudah dilakukan oleh kepolisian sepanjang proses hukumnya tetap berjalan. Jadi meskipun status pembantaran, diharapkan proses hukumnya tidak terhenti. Oke, Bu Dian, lalu bagaimana dengan kasus yang ini tengah bergulir begitu, ada korban 2 anak yang sudah melapor dan dikatakan bahwa 1 anak kakinya sempat dislokasi begitu. Apa yang dilakukan oleh KPAI untuk menangani hal ini? Iya, kalau terkait dengan korban kedua itu memang tidak masuk atau belum masuk di KPAI ya. Di kami yang sudah masuk baru 1 anak. Itu yang umurnya 2 tahun. Nah, kalau untuk korban yang lain kami berharap kepada pemerintah daerah selaku pengelola lembaga layanan UPTD PPA dapat segera menjangkau korban tersebut. Bagaimanapun juga meskipun masih bayi, mereka terutama anak dan orang tua tetap membutuhkan dukungan untuk pemulihan pendampingan ketika proses hukum. Jadi pemerintah daerah dengan layanan yang dimiliki sebaiknya segera menjangkau korban yang kedua. Dan kami berharap juga pemerintah daerah tidak berhenti pada pendampingan kasus, tapi juga perlu mengedukasi ke masyarakat. Siapa tahu ternyata ada korban-korban lainnya yang karena takut atau karena tidak tahu akan haknya sehingga mereka tidak melaporkan kekerasan yang dialami oleh anaknya. Oke, Bu Dian, apakah ada tindakan lain yang akan dilakukan oleh KPAI kepada mungkin anak-anak dalam daycare yang sama? Ya, kami hanya menghimbau saja kepada pemerintah daerah, kemudian kepada para orang tua yang memang pernah menitipkan atau malah menjadi klien di daycare tersebut supaya mulai deh mereview lagi kira-kira ada nggak ya perubahan perilaku anak-anak kita selama mereka berada di daycare tersebut. Mungkin ada perubahan yang spesifik. Ketika itu ditemui, kita sebagai orang tua bisa kemudian berkonsultasi dengan ahli psikolog atau ahli tumbuh kembang anak, mendiskusikan hal tersebut supaya hal-hal yang tidak baik atau kekerasan atau perlakuan salah lainnya yang dialami oleh anak-anak kita dapat segera mendapatkan intervensi. Jadi jangan dibiarkan saja, karena timbunan-timbunan perlakuan salah terhadap anak itu akan berdampak besar pada tumbuh kembang anak. Itu yang tidak kita harapkan sama sekali. Baik, terima kasih Mbak Dian Sasmita sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami harapkan kasus seperti ini tidak terjadi lagi ya Bu. Terima kasih, selamat siang. Ana, sangat sedih sekali ya kalau kita melihat bagaimana kejadian yang terjadi di daycare. Semoga kejadian serupa pemirsa ini tidak kemudian terjadi di daycare-daycare lainnya. Betul sekali. Walaupun ada pembantaran, kasus hukum terus berlanjut. Begitu harus tidak hanya dihilangkan begitu saja ketika dia sudah melakukan kekerasan seperti itu kepada anak. Aduh, sedih sekali ya, bisa berkata-kata. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Ana Telita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa pemirsa.